Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman trader semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua sehat selalu ya guys ya. Sekarang tanggal 2 Mei 2024 jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Kita kembali menganalisa SAUUSD atau gold ya guys ya. Ini market emas seperti ini tampilannya. Ini banyak garis-garis. Kalian pasti sudah tahu ya guys ya. Kemarin sudah saya buatkan juga mengenai support dan juga resisten. Cara bacanya seperti apa itu simple banget ya. Kalau misalkan harga sedang berada di resisten ya kita sell, kalau harga berada di support kita buy gitu ya. Nah ini sekarang kita coba analisa market emas akan kemanakah arahnya. Nah di sini kita sudah bisa melihat ya, di sini sudah ada resisten dan juga support. Nah di sini ada pivot ya teman-teman. Kalian belum tahu ya pasti pivot itu apa. Buat yang belum tahu, pivot itu adalah harga rata-rata antara resisten dan juga support, teman-teman. Jadi bisa dibilang harga tengah lah ya, atau harga harga rata-ratanya. Nah, jadi di sini kita coba lihat kemarin emas sudah berhasil breakout ya, breakout atau tembus harga support, udah tembus harga support. Kemudian dia naik dulu teman-teman, dia naik ke pivot ya. Biasanya memang emas ini cenderung lebih ke set away atau koreksi. Jadi pada saat emas sudah tembus support, biasanya dia koreksi dulu atau dia set away dulu teman-teman. Nah di sini yang harus kita lakukan adalah lihat ya time frame yang lebih kecil untuk time frame H1 dan juga H4, arahnya mau kemana. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini sudah ada resisten juga. Kita pasang resisten dulu di sini. Untuk warna kita ganti ya, guys ya. Kita ganti warna merah biar tahu. Nah, di sini udah ada resisten baru ya. Untuk time frame yang kecil, untuk time frame H1 dan juga H4. Nah, untuk time frame daily ini resistennya masih sama ya, teman-teman ya. Resistennya masih berada di 2352. Kenapa? Karena untuk time frame besar memang range-nya juga lebih besar. Jadi kita coba lihat dulu untuk time frame H4. Nah, di time frame H4 di sini emas sudah mulai bergerak turun, teman-teman. Kemungkinan besar dia akan menuju ke support ya. Nah, kalau untuk menuju ke support, kita harus lihat juga kemarin di sini sempat terjadi ada rejection atau ada pembalikan arah ya, teman-teman ya. Di sini kita kasih tanda. Di sini harga support. Sebenarnya ada dua yang menentukan harga support itu biasanya ada dua ya. Yang pertama itu di ujung harga. Kenapa? Karena ini bisa disebut juga false ya, atau tipuan atau manipulasi, bisa disebut juga seperti itu. Ini disebut shadow ya, atau garis yang sempat turun kemudian mental lagi. Nah, ada yang bilang, bukan bilang sih, ada yang menentukan resisten itu dari harga dia bergerak ya, harga terakhirnya. Ada yang nyebut juga menentukan support atau resisten juga pada saat dia close candle atau openingnya, teman-teman. Jadi di sini dia benar-benar di badan candle. Jadi kalian bisa pilih aja ya, sesuai dengan metode kalian masing-masing ya. Kalau saya biasanya memang pakai yang di ujungnya. Kenapa? Karena kayak misalkan nih, kita cek ke time frame yang lebih besar ya. Nah, untuk kayak time frame lebih besar kan kita bisa lihat ya. Ini harga tertingginya itu di 2431, sedangkan closingannya dia di bawah, teman-teman. Closingannya dia ada di bawah sini. Jadi kan kayak 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 apa ya? Gimana ya? Kayak sebenarnya nih ini bukan harga close-nya dia, bukan harga tertingginya dia. Harga tertingginya dia itu ada di 2431. Jadi memang setiap analisa punya kekurangan dan juga kelebihan sih sebenarnya. Nah, nanti kita lihat ya kekurangan dan kelebihannya, terus seberapa besar akurasinya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke yang tadi ya. Di sini kita coba ganti dulu warnanya menjadi warna biru ya, karena ini kan mau bikin support. Nah, di sini ada support dan juga di sini ada support dan juga resisten ya di atas ya. Ini jangan dilihat dulu ya yang garis ini ya.
Kita lihat yang dua garis ini aja dulu. Nah, ini emas tadi bergerak dari harga resisten menuju ke support nih, teman-teman. Nah, dia menuju ke support. Jadi nanti kita lihat apakah emas akan berhasil breakout di 2295 ini atau dia akan mental lagi. Kalau dia mental lagi, kalian bisa ikutan buy limit ya. Kalian bisa ikutan open buy di daerah sini nih 2296 atau 97 bisa ikutan buy. Untuk take profit sama ya di 2300, di 2320 ya di resisten. Jadi ada dua kemungkinan. Ini kalau menurut analisa saya ini ada dua kemungkinan. Yang pertama dia akan eh, balik lagi karena ini kalau kita lihat dari apa ya? Kalau kita lihat dari bentuk candle, kalau kita lihat dari bentuk candle sepertinya memang emas belum belum terlalu kuat turun, jadi kemungkinan besar dia akan menuju ke resisten daily dulu nih 2350 kemungkinan. Yang kedua, dia akan set way, teman-teman. Jadi dia mau set way di range ini nih. Jadi dia bergeraknya di area ini aja, kemungkinannya seperti itu. Nanti untuk kelanjutannya seperti apa, kita lihat lagi di analisa berikutnya ya. Untuk hari ini mungkin cukup sampai di situ. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan komen aja guys ya. Kalau ada yang masih belum paham bisa sharing langsung aja di komunitas. Nanti linknya saya taruh di pin komen ya guys ya. Buat yang baru bergabung ke channel ini jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan komen. Kalau ada yang ingin request mengenai indikator apa dan juga bagaimana cara menganalisanya, nanti bisa komen aja di kolom komentar. Nanti saya buatkan video kalau ada waktu lagi ya guys ya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.